3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 10 yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Bisa Ibu minta ulangi sekali lagi jawabnya biar lebih kompak. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kita semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya semuanya. Ermawati hadir Bu. Eva Hikmah, Hadiroh. Fahmi, Hadiroh. Fahmi. Oke. Vian Arya, Hadir, Bu. Iyar Yuniar, Hadir, Bu. Ida Royani, Hadiroh. Lema, Hadiroh. Fitri Anggraini, Fitri Anggraini, mana? Ya, Bu, hadirah Bu. Iya, Ismail, Hadir, Bu. Holidi. Hadir. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan Ibu tunjuk untuk ketua kelasnya membaca doa terlebih dahulu. Iyar Yuniar, tolong dipimpin doanya untuk teman-temannya, Nak. Siap, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, semoga dengan membaca doa, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa berjalan lancar, menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum Ibu memasuki materi, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata pergaulan bebas dan perbuatan zina. Coba Ibu tanya dulu terlebih dahulu, pergaulan bebas itu pergaulan yang seperti apa, Nak? Tolong Ibu Lema, tolong Lema dijawab. Disuarakan Bu, moodnya Bu. Bu aja. Menurut saya, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada batas, Bu. Baik siang atau malam, selalu keluyuran di luar rumah, jam sekolah, tidak sekolah, selalu bolos. Itu menurut saya, Ibu. Baik, bagus. Iya, pergaulan bebas itu ialah pergaulan yang tanpa ada batasnya, tidak ada kenal waktu, Nak ya. Intinya pergaulan itu sangat bebas. Dan perbuatan zina. Perbuatan zina itu sepertinya sudah sering kita dengar di sekitar kita. Zina. Zina itu apa, Nak? Coba. Ibu Lili. Oke, Ibu Eva tunjuk tangan. Oke, Ibu Eva jawab, Nak. Ini Bu, perbuatan zina itu adalah hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan. Oke, perbuatan zina itu ialah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi pasangan suami istri secara sah dalam Islam. Oke Nak, kita langsung ke materinya.
Ini Ibu bagi ya, Ibu share. Oke nak, sudah tampil belum nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tampil Sudah, Bu. Ya, kita langsung ke materi larangan pergaulan bebas. Nah, di sini dalil tentang larangan pergaulan bebas bisa kita baca sama-sama nak, surat Al-Isra ayat 32. Bisa, Ibu. Oke, ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Wala taqrabu taqrabu zina innahu kana khalisatan wasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Di bawahnya itu ada hadis riwayat Bukhari. Bisa Ibu minta tolong untuk Ismail, tolong dibaca, nak. Arabnya apa Latinnya ya, Bu? Arab dan artinya, Pak. Ya, Bu. Ya. An bin Abbasi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun la yaqtulu wa huwa mu'min. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika minumannya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kita lanjut nak ya. Ini isi kandungan ayat dan hadis. Quran surat Al-Isra 32. 1. Allah melarang kita mendekati zina. 2. Larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. 3. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kemudian hadis riwayat Bukhari. 1. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. 2. Perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan 3. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Oke, kita lanjut, nak. Larangan pergaulan bebas. Pengertian.
Dari bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan ialah proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas ialah terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Istilah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Kemudian, ciri-ciri pergaulan bebas. Di sini ada beberapa ciri pergaulan bebas, yaitu 1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa memperdulikan benar dan salah menurut agama. 3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, Bu, kalau tidak ada bertanya, kita Bu. bisa lanjut ya. Kita lanjut. Larangan pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas di sini Ibu buat contohnya 3 ya. 1. Seks bebas. 2. Mengkonsumsi narkoba. Dan yang ketiga itu ialah pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas, ada beberapa penyebab terjadinya pergaulan bebas. Di antaranya, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan yang kelima, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Oke, kita lanjut nak ya. Akibat dari pergaulan bebas. Nah, dari pergaulan bebas itu mempunyai beberapa akibat, yaitu akibatnya 1. Bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Kita bahas yang bagi diri sendiri dulu, nak. Yaitu malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, bertambahnya dosa. Bagi keluarga, yaitu mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal, dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Dan yang ketiga itu bagi masyarakat, merabaknya pelarangan norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Oke, kita lanjut nak ya. Larangan pergaulan bebas. Di sini ada larangan pergaulan bebas, cara mengatasi pergaulan bebas. Ada beberapa cara untuk mengatasi pergaulan bebas, yaitu 1. Meningkatkan iman. 2. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memberikan penyuluhan kepada para orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. 3. Mengikuti pengajian. 4. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. 5. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan 6. Memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Ada yang ditanya nak dari sini materinya? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada larangan pergaulan bebas, hikmah menghindari pergaulan bebas. Nah, jika kita menghindari pergaulan bebas, maka kita akan mendapatkan hikmahnya, nak ya. Di sini hikmahnya, 1, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 4. Terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. 5. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. Oke, kita lanjut, Nak. Larangan perbuatan zina. Dalil tentang larangan perbuatan zina. Di sini ada dalil lagi, Nak. Quran surat An-Nur 24 ayat kedua. Ibu bisa minta tolong untuk Pak Heri dibaca? Siap, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Terima kasih, Bu. Oke, bagus. Artinya apa, Nak? Coba Ermawati dibaca artinya, Nak. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 24. Oke, terima kasih, Nak. Kita lanjut ya. Di sini ada hadis riwayat Abu Dawud tentang dalil larangan perbuatan zina. Ibu minta tolong satu kali lagi coba dibaca. Iyar Yuniar. Iya, Bu. Yang hadis ini, Bu, ya? Hadis riwayat Abu Daud. Nak, baca, Nak, tolong. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kadzullati fa idzan qata'a raja'a ilaihil iman. Rawahul Abu Dawud. Artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Bagus. Lanjut kita, Nak, ya. Isi kandungan ayat dan hadis Quran Surat An-Nur 24 ayat 2, yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum orang-orang yang berbuat zina. 2. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina goirun muhson 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhson dirajam. 3. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. 4. Dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Hadis riwayat Abu Dawud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Berarti di sini, Nak, zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar ya. Kemudian, ciri-ciri perbuatan zina. Pengertian. Pengertiannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang tidak sah secara hukum dan agama. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah
menikah. Hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setelah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Kemudian zina ghairun muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih gadis dan masih bujang. Hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Di sini hukuman bagi pelaku zina ada berapa, Nak? Ibu tanya, Nak. Coba Fian, ada berapa, Nak? Ya, 2 macam, Bu. Coba sebutkan, Nak. Zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhsan itu apa, Nak? Zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Ya, terus yang kedua? Kalau ghairu muhson berarti dia masih bujang atau gadis, Bu, belum pernah menikah. Oke, terima kasih. Semuanya bisa? Paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Akibat perbuatan zina. Tadi sudah kita bahas, kita ulangi lagi, Nak, ya, akibat perbuatan zina. 1. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. 2. Menghancurkan masa depan anak. 3. Merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki akan mengaburkan nasab. 4. Mendorong perbuatan dosa lainnya. 5. Menimbulkan berbagai penyakit. 6. Terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat. 7. Nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat warisan. Oke, kita lanjut, Nak, ya. Ini menjauhi perbuatan zina. Cara kita menjauhi perbuatan zina bisa kita lakukan dengan cara, misalnya hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 4. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan 7. Mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Lanjut. Hikmah menjauhi pergaulan perbuatan zina. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridai perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena menaga dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. 6. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Oke. Sebelum kita menuju kesimpulan, di sini dari materi kita hari ini ada yang kurang jelas atau belum paham bisa ditanyakan, anak-anak? Sudah jelas, Bu. Hei, Bu. Mintanya, Bu. Ya, Ismail. Bagaimana dengan orang yang pacaran, Bu? Saya lihat banyak orang pacaran. Apanya yang bagaimana, Ismail? Boleh nggak dalam Islam pacaran? Oh, oke.
Dalam Islam itu sangat melarang keras hukum pacaran, nak ya. Hukum dari pacaran itu ialah dosa, berdosa. Karena dengan berpacaran itu mendekatkan kita dan menjerumuskan kita lebih dekat lagi dengan perzinahan. Oke, Ismail? Oke, Bu. Terima kasih. Iya. Izin menambahkan Ibu. Terus, apa, nak? Izin menambahkan Siapa? pertanyaan dari teman kita Ismail. Oke, Lema, apa, nak? Ya, kan sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Isra ayat 32 Ibu ya. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Berarti Allah itu memang benar-benar untuk kita melarang berzina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Kalau kita pacaran, pasti kan Bu, otomatis pasti berdekatan kan, bersentuhan badan, terus pegangan tangan, cium-ciuman, ujung-ujungnya kebablasan. Itulah Allah mengeluarkan ayat Al-Isra ayat 32 untuk jangan mendekati maupun melakukan zina. Itu pertambahan dari saya, Ibu. Oke, ternyata kita mempunyai teman yang sangat pintar. Oke, Lema, terima kasih tambahannya. Bagaimana Ismail atas tambahan temannya Lema? Oke, Bu. Tambah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya, nak? Izin bertanya, Bu. Iya, Fahmi. Tadi kan ada 2, Bu, ya, zina. Iya. Zina muhson dan zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu untuk laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Iya. Kalau yang ghairu muhson kan untuk 2 orang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah kan, Bu? Itu hukumannya sama nggak, Bu? Kan kalau tadi yang zina muhson dirajam. Kalau yang zina ghairu muhson sama nggak, Bu? Apa beda itu, Bu, hukumannya? Oke, Ibu ulangi sekali lagi, nak ya, hukuman bagi perbuatan zina. Ya, Iya, Bu. hukum untuk perbuatan zina muhson yaitu sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Dan yang kedua itu ada hukuman untuk perbuatan zina ghairun muhson, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya dibagi juga menjadi 2, yaitu 1, apabila pelaku zina ghairun muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2, apabila pelaku zina ghairun muhson adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Oke, Fahmi? Ya, Bu. Terima kasih, sudah jelas. Oke, terima kasih. Sudah? Ibu rasa sudah cukup, nak ya, untuk Sudah, sesi Bu. Cukup, Bu. jawab? Ya, Bu. Oke. Ya, Ibu. Kita lanjut ke kesimpulan, nak ya. Oke. Kesimpulannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik serta bermanfaat. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, berakhir sudah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga dapat menjadi pedoman untuk kita semua
dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.